Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1953. Yuanen Yehui melangkah maju dan berkata kepada Yuanen Tiandang, "Ayah, pernikahan adalah masalah antara dia dan saya. Saya sudah mengatakan ya, jadi Anda harus memberikan restu kepada kami. Mungkinkah Anda akan mempersulit putri Anda di depan mata banyak orang?" Begitu kata-kata itu diucapkan, sikap mendominasi Yuanen Tiandang hancur. Dia terus berbicara dengan nada tidak senang, "Aku tidak bisa membiarkan putriku tertipu dan dibawa pergi oleh cacingan ini. Dia belum lulus ujianku." Yuanen Yehui berkata tanpa ragu sedikit pun, "Saya sudah mengujinya. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Selain itu, kami akan tinggal di akademi setelah ini. Anda juga tinggal di kota Shrek, jadi kami akan selalu menemani Anda. Ayah, beri kami restumu." Yuanen Tiandang akhirnya dikalahkan setelah melihat tatapan tajam Yuanen Yehui. Dia benar-benar takut putrinya yang pantang menyerah akan benar-benar ikut dengan Xie dan pergi jika dia terus melakukan ini. Saat itu, dia akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali membuka lengannya. "Datang dan peluk ayahmu." Yuanen Yehui akhirnya tersenyum. Dia berjalan ke depan dan memeluk ayahnya. "Ayah, aku akan selalu menjadi putrimu. Anda bisa memeluk saya kapanpun Anda mau. Aku akan berada tepat di sisimu." Aku membiarkan bocah cacingan itu pergi terlalu mudah. Petik 2. Mereka berpisah dari pelukan. Yuanen Tiandang memelototi Xie dengan ganas. "Jika Anda memperlakukan putri saya dengan buruk, tunggu dan lihat saja." Xie berkata sambil tersenyum pahit, "Jika aku memperlakukannya dengan buruk, kamu tidak perlu datang. Dia akan lebih dari cukup. Apa menurutmu dia akan menunjukkan belas kasihan padaku?" Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di seluruh tempat itu tertawa terbahak-bahak. Kecanggungan dari beberapa saat yang lalu telah lenyap, dan Xie akhirnya bisa tenang. Dia menarik kembali tangan Yuanen Yehui dengan puas. Layar lebar dipasang sebelum semua orang menyala, dan sesosok tubuh muncul. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan pancaran keemasan. Bukankah itu Tang Wulin? Layar menampilkan citra satelit yang sangat jernih. Tang Wulin mengenakan setelan seremonial putih yang disulam dengan pola naga emas. Pola naga tidak terlalu rumit, tetapi mereka melengkapi wajah tampannya dengan sempurna. Dia memancarkan kualitas seperti Lord. Dia terbang di langit dengan kecepatan tetap, tidak terburu-buru ataupun menunggu, menuju ke arah pagoda jiwa. Tampilan menunjukkan bahwa pagoda roh sudah terlihat dan dia akan segera tiba. Di markas spirit pagoda, menara pagoda yang tinggi berdiri tegak. Tang Wulin sangat akrab dengan tempat itu, tetapi dia selalu datang dengan niat bermusuhan sebelumnya. Dia hanya datang dengan damai ketika dia harus memverifikasi baju perangnya. Kali ini, dia datang ke pagoda yang tinggi ini untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa istrinya akan menjadi master pagoda jiwa. Tentu saja, kedatangannya menarik perhatian pagoda jiwa. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak mencoba untuk menyamar dan auranya begitu agung. Sementara itu, Gu Yuena berdiri di depan jendela. Posisinya memungkinkan dia untuk melihat siluet cahaya keemasan yang bergerak ke arahnya semakin dekat. Dia mengenakan gaun perak, pakaiannya melengkapi keindahan rambut peraknya. Dia seperti gadis peri yang turun dari atas. "Master Pagoda, Yang Mulia Kaisar Naga Douluo ada di sini. Lihat, staf pagoda jiwa telah melaporkan kejadian itu kepadanya sebelumnya. Aku akan mengurusnya sendiri," kata Gu Yuena dengan acuh tak acuh. Pada saat yang tepat ini, tatapannya tertuju pada Tang Wulin. Dia telah bersamanya sejak dia masih kecil. Saat itu, keluarganya sangat miskin. Dia mulai magang sebagai pandai besi ketika dia masih muda untuk berkultivasi. Dia masih ingat bagaimana dia enggan menghabiskan uang yang diperoleh dari penempaan, namun dia selalu membeli permen untuk Naer. Dia adalah saudara yang hebat tanpa keraguan. Dia sangat baik. Dia menjadikan dirinya sendiri hari ini selangkah demi selangkah, membuat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak kesulitan yang dia alami. Berapa banyak rasa sakit yang dia alami. Dia dipisahkan dari keluarganya sementara gurunya tewas dalam pertempuran. Pukulan telak yang berulang-ulang tidak membuatnya jatuh. Dia berkembang seiring waktu, dan dia memiliki hati yang teguh. Dia belum pernah melihatnya mengenakan pakaian yang begitu megah. Tidak diragukan lagi bahwa pakaian seremonial putihnya dibuat khusus untuknya.
Itu melengkapi sosoknya yang hampir sempurna sehingga dia terlihat lebih tampan dan maskulin. Rambutnya biru, dan tertiup angin untuk membuatnya terlihat sangat kuat. Matanya sebening kristal dan penuh dengan gairah yang kaya. Aura panas yang menyengat membuatnya merasa seolah dia akan meleleh sepenuhnya. Dia semakin dekat dan dekat dengan sangat cepat. Dia bisa dengan jelas merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Dia telah melihatnya juga. Meskipun dia berdiri di belakang jendela, mata iblis ungu miliknya telah melihatnya. Gaun perak menonjolkan pinggangnya yang ramping. Dia selalu terlihat sempurna baginya. Dia menyukai matanya yang besar dan ungu serta sosoknya yang proporsional, ramping, dan tinggi. Dia akrab dengan setiap bagian dan bagian dari dirinya, namun hatinya akan tetap menyala setiap kali dia melihatnya, seolah-olah dipenuhi dengan semangat yang tak terlukiskan. Kehadirannya memenuhi hatinya sampai penuh. Cintanya padanya tidak pernah goyah bahkan sedikit pun. Dia akhirnya sampai pada saat yang terasa seperti momen paling penting dalam hidupnya. Semua rintangan yang memisahkan mereka di masa lalu telah lenyap menjadi ketiadaan setelah pertempuran besar itu. Dia merasa tidak ada orang lain yang bisa menghentikannya di dunia ini. Dia adalah putra Raja Dewa dan memiliki status paling elegan. Dia adalah pemimpin Akademi Shrek dan Sekte Tang dengan pendukung paling kuat. Penguasa Plain itu adalah kakeknya dan inti kehidupannya adalah neneknya. Dia juga telah mengembangkan peringkat dewa sejati dan dia sudah berdiri di puncak dunia ini. Dia memberinya dirinya yang sempurna, meskipun dia bukan seorang perfeksionis, dan dia berharap dia bisa bersamanya dalam arti yang sebenarnya. Mereka akan hidup dan berbagi segalanya tanpa membedakan satu sama lain sehingga mereka dapat menikmati kebahagiaan mereka di dunia ini. Aku di sini, sayangku. Apakah kamu siap? Tang Wulin berhenti di udara ketika dia berada sekitar 1000 meter dari markas Pagoda Roh. Dia tidak bergerak lebih jauh ke depan lagi dan tersenyum pada Gu Yuena yang berdiri di belakang jendela. Kemudian, dia mengangkat tangannya perlahan dari sisi tubuhnya. Seketika, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih terang. Meskipun mereka mungkin telah disaksikan oleh ribuan orang, dengan banyak yang menonton melalui satelit, momen ini hanya milik mereka berdua, dalam pandangan Tang Wulin. Semua yang dia lakukan adalah untuk orang di hadapannya. Ada raungan naga dalam yang membuat keturunan Raja Naga Perak Gu Yuena bersenandung pelan sebagai balasan. Mereka dapat dengan jelas merasakan jantung mereka berdetak pada frekuensi yang sama. Soul Land 3 Chapter 1954. Warna putih melambangkan kesucian dan cinta tulusnya padanya. Gu Yuena berdiri di depan jendela dan menyaksikan area di luar berubah menjadi lautan bunga. Sosok cantiknya sedikit gemetar dan bulu matanya bergetar sebagai tanda suasana hatinya yang kurang tenang. Tang Wulin merentangkan tangannya ke samping dan menangkupkan kedua tangannya untuk membuat gerakan mengangkat. Seketika, pemandangan yang mengejutkan muncul. Bunga yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya berubah dari putih menjadi merah muda pucat dan berubah dari murni menjadi pesona dalam sekejap. Warna merah muda menyebar melalui lautan putih dan membentuk hati raksasa yang sempurna untuk Gu Yuena. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan melalui citra satelit sangat terkejut dengan kemampuan luar biasa Tang Wulin dalam mengendalikan tanaman. Sebagai Nature as Child, dia menjadi lebih selaras dengan kekuatan kehidupan dunia mengikuti evolusi inti hidupnya. Dia menjadi bagian integral dari dunia. Di sisi lain, ini baru permulaan. Lapisan bunga segar yang tumpang tindih berubah sekali lagi. Kali ini, mereka memperoleh segudang warna yang menakjubkan. Ada yang biru melambangkan air, merah untuk api, hijau untuk angin, kuning untuk bumi, ungu tua untuk kegelapan, dan putih untuk terang. Terakhir, ada pula perak yang melambangkan ruang. Bunga berwarna-warni tersebar di seluruh dataran. Ketujuh warna ini juga melambangkan 7 elemen yang dikendalikan oleh Gu Yuena. Mata Gu Yuena secara bertahap mengungkapkan kegilaannya. Bibir merahnya terkatup rapat dan hanya ada satu suara yang bergema di dalam hatinya. Wulin, semuanya patut diketahui bahwa aku memilikimu dalam hidupku. Saya bersedia mengorbankan apapun untuk Anda. Dengan iringan bunga 7 warna, Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Seketika, naga emas raksasa menyerang dari belakangnya. Ia melebarkan sayapnya dan memutar tubuhnya yang panjangnya 30 meter di sekitar langit. Tang Wulin perlahan-lahan dibawa ke depan di atas kepala naga besar itu. Sementara itu, semua bunga di tanah mulai berubah warna sekali lagi saat Tang Wulin maju. Sebagian besar warna dengan cepat memudar, hanya menyisakan warna merah cerah yang melambangkan ketulusan. Batang mawar merah memanjang, menjulang lurus ke atas dan melingkari pangkal Pagoda Roh.
Itu mengubah markas spirit pagoda menjadi dunia bunga secara instan. Bunga merah menyala naik dan menopang tubuh naga emas saat Tang Wulin melanjutkan. Dia semakin dekat dan dekat. Pada saat itu, jantung Gu Yuena mulai berdetak kencang. Dia tiba di hadapannya, dan tidak ada keraguan bahwa momen ini disaksikan oleh orang-orang di seluruh benua. Tak terhitung jumlahnya yang menonton lamaran pernikahan yang akan dicatat dalam sejarah seluruh benua. Tang Wulin membuat gerakan mengundang ke arah Gu Yuena ketika dia tiba di jendela. Ada kilatan cahaya perak berkedip, dan putri naga perak yang mengenakan gaun perak tiba di hadapannya dengan menggunakan perubahan spasial. Mereka saling bertatapan. Tidak ada apapun selain pantulan mereka sendiri yang ada dalam pandangan mereka. Hari ini akhirnya tiba. Aku sudah menunggu dengan cara, terlalu lama untuk itu. Tang Wulin terdengar seperti tersedak ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Gu Yuena tidak berbicara tetapi menatapnya dengan bingung. Matanya tampak bingung saat memancarkan emosi yang kompleks. Gu Yue, kita sudah saling kenal sejak kita di Akademi Shrek. Ini sudah sangat lama. Rasanya seolah-olah dunia berubah dalam rentang waktu itu. Kami telah mengalami segala macam kesulitan dan kepahitan bersama-sama dan juga menikmati saat-saat manis yang tak terhitung jumlahnya juga. Hari ini, saya akhirnya bisa berdiri di hadapan Anda di mata publik. Hatiku hanya pernah mencintaimu dan kamu sendiri. Anda akan menjadi satu-satunya yang saya cintai di masa depan juga. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil tempatmu di hatiku. Gu Yue, aku mencintaimu. Saat dia berbicara, Tang Wulin berlutut di atas kepala Goldsong. Dia mengangkat tangan kanannya. Sisik naga emas di telapak tangannya membalik untuk mendorong cincin yang tampak aneh ke tengah telapak tangannya. Cincin itu tampak sangat mewah. Warnanya biru tua, tetapi goresan samar bisa dilihat di permukaan cincin. Tidak ada fluktuasi energi yang terpancar dari cincin itu, namun keterkejutan melintas di mata Gu Yuena saat dia pertama kali melihatnya. Dia tahu asal-muasal cincin ini. Lebih tepatnya, orang harus mengatakan bahwa hanya dia dan Tang Wulin yang menyadari betapa berharganya itu. Gu Yuena sedikit menggigit bibir bawahnya. Sosoknya perlahan melayang ke depan dan tiba di depan Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya dengan sangat serius. Menikahlah denganku, Gu Yue. Saya akan menghabiskan setiap hari dan malam selama sisa hidup saya melindungi Anda, menemani Anda, merawat Anda, dan mencintai Anda. Saya sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai Master Pavilion Dewa Laut dan Master Sekte Tang. Oleh karena itu, orang yang berdiri di hadapan Anda hanyalah Tang Wulin dan Tang Wulin murni. Aku akan selalu bersamamu apapun yang ingin kamu lakukan di masa depan. Gu Yuena perlahan mengangkat tangannya saat tangannya bergetar sedikit. Denyut nadi Tang Wulin juga berdebar kencang. Dia telah menunggu kedatangan hari ini dengan cara terlalu lama dan itu juga sangat penting baginya. Akhirnya, Gu Yuena mengulurkan tangan kirinya ke Tang Wulin. Dua baris air mata mengalir di wajahnya di luar kendalinya. Tangan Tang Wulin juga gemetar. Emosinya membuat dia berjuang untuk mengendalikan tangannya yang jelas memiliki kekuatan Lord. Akhirnya, dia mengeluarkan cincin itu dan menyelipkannya ke jari manis kanan Gu Yuena dengan hati-hati. Pada saat cincin itu dipasang, Tang Wulin hanya bisa merasakan seolah-olah hatinya tersulut. Sejak saat itu, dia adalah istrinya. Cincin itu memancarkan lingkaran cahaya biru samar. Pada saat itu, Gu Yuena tiba-tiba menarik tangannya dan dengan cepat mendorong dada Tang Wulin, mendorongnya pergi. Tang Wulin merasakan kekuatan yang luar biasa memancar melalui dirinya dan mendorong tubuhnya kembali dalam sekejap. Tidak hanya itu, petak besar mawar terlempar oleh energi yang melonjak dan berubah menjadi hujan bunga yang memenuhi langit. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan pemandangan dari kota langit abadi sangat tersentuh. Mereka tidak bisa menahan napas karena tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Soul Land 3 Chapter 1955. Namun demikian, kami mulai terlibat dalam transformasi Dewa Naga. Itu jelas merupakan perpaduan dari dua bagian Dewa Naga. Pada saat itu, saya benar-benar sampai pada suatu kesimpulan. Selain itu, saya curiga bahwa tujuan Anda bergabung dengan pagoda jiwa tentu tidak seperti yang terlihat. Namun, itu semua tidak penting. Anda tidak pernah benar-benar menyakiti umat manusia karena saya telah mengawasi Anda dengan cermat selama ini. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Kami bertempur melawan musuh yang tangguh bersama-sama dan mengalahkan Abyssal Plane. Anda adalah pahlawan umat manusia sekarang. Kami saat ini berada di tempat otoritas di benua Douluo. Jika Anda mau, saya pasti akan membantu Anda membangun rumah untuk jiwa binatang. Bersama-sama,
Kita akan menjaga dan memelihara keseimbangan ekologi. Gu Yuena tertegun sesaat setelah mendengar pernyataan Tang Wulin. Saat itu, air mata di matanya sudah mengering. Jadi, ternyata kamu memang menyadarinya selama ini. Sudut bibirnya membentuk senyum pahit. Tang Wulin menjadi tidak sabar. Dia merasa tidak nyaman saat melihat ekspresi Gu Yuena. Gu Yue, kamu. Gu Yue melambaikan tangannya untuk memecat Tang Wulin. Dengarkan aku. Jika permusuhan membasmi klan benar-benar bisa diselesaikan seperti yang kau katakan, maka aku tidak akan kesakitan lagi karenanya. Kamu benar, akulah Raja Naga Perak yang diubah dari Dewa Naga setelah dia dipotong oleh pedang Dewa Siulo. Aku juga orang yang lolos dari alam dewa di masa lalu. Saya terluka parah pada saat itu, jadi saya melarikan diri ke benua Douluo untuk menghindari pengejaran alam ilahi. Pada saat itu, hutan Great Stardo hanyalah hutan kecil yang tidak mencolok. Faktanya, umat manusia baru saja muncul di dunia pada saat yang sama. Saya tertidur lelap selama bertahun-tahun. Karena efek dari plane itu, aku tidak punya pilihan selain membuang kekuatan Tuhanku dan menyatukan diriku dengan hutan Do bintang besar. Pada gilirannya, bentuk kehidupan di hutan Great Stardo berlipat ganda dan tumbuh secara bertahap. Akibatnya, hutan jiwa binatang terbesar di benua diciptakan, dan banyak binatang jiwa hidup kembali. Dalam arti tertentu, semua makhluk jiwa di hutan Great Stardo adalah subjek saya. Saya menemukan bahwa subjek saya dibantai oleh umat manusia hampir mencapai titik kepunahan ketika saya bangun dari tidur nyenyak. Ribuan makhluk jiwa terbunuh. Mereka adalah makhluk hidup yang juga merupakan bagian integral dari keseimbangan ekologi. Bagaimanapun, umat manusia memburu dan membunuh mereka karena alasan egois hanya agar mereka bisa menjadi master jiwa yang kuat. Beberapa dibunuh tanpa alasan. Faktanya, hutan Great Stardo dijarah oleh umat manusia sampai hampir punah. Soulbeast yang selamat langka jumlahnya. Banyak makhluk jiwa terbunuh sampai tidak ada benih kehidupan yang tersisa. Aku bahkan tidak bisa membangkitkan klan mereka menggunakan platform 10.000 binatang sesudahnya. Berapa banyak klan makhluk jiwa kita yang dihancurkan oleh umat manusia? Akankah permusuhan diselesaikan hanya dengan pernyataan sederhana dari Anda untuk memberi ruang hidup bagi mereka di masa depan? Dari sudut pandang umat manusia, makhluk jiwa kami telah menjadi sumber daya Anda sejak sebelumnya. Perangkat jiwa Anda dikembangkan ke tahap lanjutan, dan Anda bahkan telah menciptakan jiwa roh. Mengapa Anda masih memusnahkan makhluk jiwa kami meskipun Anda memiliki jiwa roh buatan manusia? Bahkan makhluk jiwa yang masih hidup dipelihara di kandang oleh pagoda roh. Kejahatan umat manusia telah menyebabkan hampir punahnya jiwa-jiwa binatang. Keserakahan Anda yang menyebabkan ketidakseimbangan di dunia. Bahkan alam dewa hanya peduli pada umat manusia. Apakah itu pernah berempati dengan makhluk jiwa kita? Ayahmu benar-benar maha kuasa pada masanya. Dia memenuhi reputasinya sebagai pemimpin Dewa Raja. Dia menyusun rencana besar 10.000 tahun yang lalu untuk secara mengejutkan melahap rencana lain dan menetralkan ancaman di benua Douluo. Saya mengaguminya karena itu, tetapi saya juga sangat terkejut. Rencananya dimaksudkan untuk membantu umat manusia. Tapi, apakah dia pernah menganggap jiwa binatang? Dunia akan menjadi tidak seimbang ketika jiwa binatang tidak ada lagi. Untuk selanjutnya, benua Douluo pasti akan menurun juga. Saya menyusun rencana setelah saya mengetahui hal ini saat bangun. Kekuatan kami masih kurang bagi saya untuk mengalahkan umat manusia karena saya bukan lagi alam dewa pada saat itu. Karena itu, kami terintegrasi ke dalam dunia Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang umat manusia untuk mengetahui kelemahan Anda untuk membalas dendam dan menghancurkan Anda. Hasilnya, Na-Er datang. Keberadaan Na-Er adalah untuk membantu kita memahami umat manusia dengan lebih baik. Pada titik ini, Gu Yuena berhenti. Matanya dipenuhi dengan permusuhan. Namun, ada juga penderitaan yang luar biasa dalam permusuhannya. Namun, yang sangat mengejutkan saya tidak kalah dari umat manusia melainkan dari emosi manusia. Hal pertama yang menyadarkan saya setelah menjadi manusia adalah menemukan bahwa saya dipengaruhi oleh emosi manusia. Na-Er jatuh cinta padamu. Pada saat yang sama, saya terlibat secara tidak terpisahkan sebagai hasil dari taruhan di antara kami. Na-Er dan saya belum sepenuhnya menyatu. Bayangannya masih ada sampai batas tertentu. Sebagai dewa makhluk jiwa, aku seharusnya memimpin makhluk jiwa untuk membalas dendam padamu. Larangan, aku jatuh cinta padamu. Pada titik ini, air mata mengalir tak terkendali dari matanya yang indah. Namun, Tang Wulin, Anda harus menyadari bahwa hubungan kita tidak mungkin bertahan lama. Dari saat saya terbangun, saya bersama pihak lawan sepenuhnya.
Di sisi lain, Anda adalah pahlawan umat manusia. Kami berdua mewakili orang yang terpisah, dan kami berdua makhluk yang berdiri di puncak. Jadi, kita tidak ditakdirkan untuk menjadi pasangan yang sudah menikah melainkan musuh. Gu Yuena mengangkat tangan kanannya. Sinar cahaya perak yang menyilaukan berkilauan. Itu tepatnya tombak naga perak miliknya. Tombak naga perak disapu secara horizontal di depan tubuhnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya perak yang mempesona. Sinar perak raksasa itu memiliki panjang ribuan meter. Semua bunga liar di depannya, bahkan mawar yang mekar di tanah jatuh ke abisal besar yang diukir seketika oleh pancaran tombak. Mulai saat ini, ikatan kami putus. Kita hanya bisa menjadi musuh. Solen 3 chapter 1956. Apakah itu? Platform 10.000 binatang. Kata-kata itu keluar dari bibir Tang Wulin. Tempat yang berisi Daming dan Erming tepatnya adalah platform 10.000 binatang. Mereka adalah penguasa tempat itu. Pada saat yang sama, lebih banyak makhluk jiwa mulai muncul dari platform 10.000 binatang. Hanya butuh waktu singkat sebelum lebih dari 100.000 jiwa binatang muncul di udara. Beberapa adalah makhluk jiwa yang bisa terbang, tetapi lebih banyak makhluk jiwa yang terwujud di tanah. Mereka mengorganisir diri menjadi formasi padat di dataran. Sementara itu, ekspresi Tang Wulin berubah tidak menyenangkan. Terlepas dari banyaknya musuh di hadapannya, dia hanya bisa melihat Gu Yuena. Mengapa? Mengapa Anda harus melakukan ini? Semua bencana telah diatasi dengan usaha keras. Kita akhirnya bisa bersama. Mengapa Anda harus melakukan ini? Air mata di mata Gu Yuena telah lenyap. Hanya ada tekad dalam tatapannya. Dewa binatang di Tian mendengus sekali. Tang Wulin, ini mungkin bencana bagi umat manusia, tapi ini adalah kesempatan bagi kita para monster jiwa untuk mendapatkan kembali kejayaan kita. Kami telah menunggu lama untuk hari ini. Di bawah kepemimpinan yang mulia, kami pasti akan merebut benua Douluo sekali lagi untuk merevitalisasi dunia ini. Tang Wulin menatapnya dengan dingin. Meskipun basis budidaya dewa binatang di Tian yang mendekati 1 juta tahun, dia merasa menggigil di seluruh tubuhnya di bawah pandangan sekilas Tang Wulin. Dia menggigil tak terkendali karena hawa dingin dan mendapati dirinya tidak mampu melanjutkan pidatonya. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke Gu Yuena. Karena kamu akan membalas dendam pada umat manusia, aku pasti akan menjadi penghalang terbesarmu. Lalu mengapa kau menyelamatkanku saat dewa binatang mencoba membunuhku di masa lalu? Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak tahu bahwa siluet perak yang menyelamatkannya adalah Gu Yuena? Tidak hanya itu, Gu Yuena yang menyelamatkannya pada banyak kesempatan setiap kali dia terjebak dalam situasi hidup dan mati. Gu Yuena tidak berbicara saat dia menatapnya dengan tenang. Mereka saling menatap mata satu sama lain, membuat kontak mata yang stabil. Apakah kamu benar-benar harus melakukan ini? Tang Wulin menatapnya dengan tatapan tajam. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Ini satu-satunya jalan. Sudut bibir Tang Wulin melengkung menjadi senyum pahit. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa makhluk jiwamu dapat mengalahkan umat manusia dan mendominasi benua Douluo sekali lagi? Paman, apakah kamu akan membantunya juga? Daming berkata dengan ekspresi tegas, Wulin, bukan karena kami ingin membantunya, tapi kami tidak punya pilihan. Seperti yang dikatakan Raja Naga Perak, makhluk jiwa akan lenyap di dunia ini jika kita tidak mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, Daming dan aku pada awalnya adalah makhluk jiwa. Di masa lalu, Raja Naga Perak bertemu dengan kami untuk membahas masalah ini, dan kami setuju untuk mendukungnya. Selain itu, darah binatang buas juga mengalir di tubuh Anda. Faktanya, itu bahkan melampaui garis keturunan manusia. Nenek Tang Wulin, Ain, adalah monster jiwa. Dengan demikian, ayahnya, Tang San memiliki garis keturunan setengah dari monster jiwa. Di sisi lain, ibunya Xiao Wu adalah kelinci tulang lunak berusia 100.000 tahun. Akibatnya, tubuh Tang Wulin sebenarnya 3/4 dari garis keturunan binatang buas. Erming berkata, Wulin, kemarilah ke sisi kita. Bergandengan tangan dengan Raja Naga Perak dan kami pasti akan dapat menetapkan aturan untuk dunia ini sekali lagi. Itu satu-satunya cara kita melepaskan umat manusia dan tidak memusnahkan mereka. Namun, kekuatan utama dunia ini tidak dapat diberikan kepada umat manusia. Untuk alasan ini, kami tidak ragu untuk berperang. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Terlepas dari garis keturunan saya harus melindungi umat manusia. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda mampu melawan umat manusia dan menguasai dunia ini hanya dengan mengandalkan kekuatan Anda sekarang?
Ditian berkata dengan dingin, penguasa Plain sedang tidur nyenyak, begitu juga pohon abadi. Siapa lagi yang akan mendukung Anda? Meskipun umat manusia memiliki sejumlah besar Feng Hao Doulo, secara alami kita memiliki keyakinan mutlak pada diri kita sendiri, belum lagi kita memiliki keberanian untuk berada di sini. Yang mulia, tolong beri perintah. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Pandangannya tertuju pada Tang Wulin selama ini. Tang Wulin menoleh ke samping dan menatapnya juga. Dia tidak pernah berharap untuk benar-benar berada di pihak yang berlawanan suatu hari nanti. Di sisi lain, oposisi telah menyebabkan dia lebih dari sekedar kesakitan. Sementara itu, banyak Feng Hao Doulo dari Shrek dan Sekte Tang telah berjalan dan berdiri di belakang Tang Wulin. Semua orang terlihat serius saat ini. Shrek Six Monsters baru saja mengetahui alasan Gu Yuena bersikeras untuk bergabung dengan pagoda jiwa alih-alih berkultivasi bersama mereka di Akademi Shrek di masa lalu. Dia tidak melakukannya karena alasan pribadi. Itu untuk membalas dendam. Gu Yue, kenapa? Su Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Kenapa kamu harus seperti ini? Kami sepakat untuk mengatur pernikahan bersama. Kami bilang kami akan hidup bahagia bersama. Mengapa Anda harus melakukan ini? Apakah Anda tahu berapa banyak kakak telah berkorban untuk Anda? Tahukah kamu betapa dia mencintaimu? Bagaimana kamu bisa menyakitinya seperti ini? Su Xiaoyan tidak bisa menahan air matanya lagi pada saat ini. 7 monster Shrek memahami satu sama lain dengan sangat baik. Apakah itu Su Xiaoyan atau yang lainnya, semuanya melihat Tang Wulin sendirian di banyak kesempatan. Tang Wulin telah berusaha lebih keras dalam kultivasinya daripada mereka, tetapi mereka tahu bahwa semua yang dilakukan Tang Wulin adalah untuk Gu Yuena sebagian besar. Dia melakukannya agar dia bisa melindunginya. Mereka tidak pernah menyangka Gu Yuena benar-benar mengambil sikap berlawanan melawan Tang Wulin dan memutuskan hubungan dengannya di hari yang begitu menggembirakan. Ekspresi Gu Yuena sedingin es. Dia sepertinya tidak menyadari tuduhan Su Xiaoyan. Ayo mulai, kata Gu Yuena kepada Dewa Binatang Ditian. Ditian mengangguk, cahaya bersinar di matanya. Sebuah firasat tidak menyenangkan muncul di hati Tang Wulin segera setelah itu. Pada saat berikutnya, pusaran hijau raksasa di langit menjadi hitam, meredupkan seluruh langit. Fluktuasi aneh mengikuti. Gu Yuena menangkupkan kedua tangannya untuk membuat gerakan mengangkat. Bola pancaran 9 warna yang terkondensasi menjadi bola cahaya muncul di telapak tangannya.